Kesimpulannya adalah pada masa kepemimpinan Abdul Muthalib, kejayaan dan kemakmuran kota Mekah tak tertandingi oleh kota-kota lain di Jazirah Arab. Meski kota Mekah adalah daerah paling tandus di Jazirah Arab, ia menjadi pionir Jazirah Arab. Mekah menjadi kota yang paling indah di masanya karena banyaknya bangunan dan rumah mewah yang sangat indah. Dan itu tidak ditemukan di kota-kota lain di Jazirah Arab. Dengarkan ulasannya dan saksikan ceritanya. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat spektakuler yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang sejarah Ka'bah, sebuah kisah rumah suci yang tak lapuk dimakan zaman. Dan pada bagian ini kita akan membahas terkait tentang pengaruh Ka'bah bagi perkembangan kota Mekah. Di dalam bab ini kita akan membahas yang pertama adalah awal mula berdirinya kota Mekah, kemudian dilanjutkan dengan Ka'bah dan Mekah pada masa Abdul Muthalib. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sedikit berkah ekonomi dari haji dan umroh. Baik, kita mulai dari awal mula berdirinya kota Mekah. Kota Mekah telah sejak lama atau sejak zaman Nabi Ismail telah ada. Mekah terlihat mulai ramai dan menjadi kota besar setelah sekian abad berdirinya. Tepatnya ketika kepengurusan dipegang oleh kabilah Quraisy yang dipimpin oleh Qusay bin Kilab. Sejak itu, suku Quraisy berkuasa dan terus membangun bangsanya hingga Mekah benar-benar mencapai puncak kejayaan saat kekuasaan Quraisy dipegang oleh Abdul Muthalib. Cucu Qusay bin Kilab, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu, Mekah adalah lembah tandus tanpa penduduk yang sering menjadi tempat istirahat kabilah-kabilah dagang bangsa Arab. Siti Hajar adalah satu-satunya orang yang tinggal dan menetap di lembah itu bersama dengan Nabi Ismail yang masih kecil. Tetapi setelah memancar air Zam-Zam, kabilah Jurhum yang sering melewati lembah itu datang dan meminta izin pada Siti Hajar untuk tinggal bersama. Siti Hajar pun mengizinkan. Mulai saat itu, lembah tandus itu mulai ramai oleh orang-orang dari keluarga kabilah Jurhum. Dan Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dewasa bersama mereka. Ia hidup di lingkungan kabilah Jurhum dan belajar bahasa Arab dari mereka. Selang beberapa tahun setelah Nabi Ismail dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam datang dari Palestina menjenguk sang putra yang kemudian mengajaknya membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah pun berdiri megah dan Mekah menjadi pusat kota yang semakin ramai. Bahkan kabilah-kabilah besar bergantian silih berganti
menguasai Ka'bah dan Mekah, dari mulai kabilah Jurhum, Huza'ah, hingga akhirnya adalah kabilah Quraisy. Pada masa kepemimpinan kabilah Quraisy yang dinahkodai oleh Qusay bin Kilab, inilah benih-benih kemunculan Mekah sebagai kota besar yang makmur mulai terlihat. Ibnu Hisham menuturkan tentang hal ini. Qusay berkuasa atas Ka'bah dan menjadi pemimpin di Mekah. Ia berhasil mengumpulkan kaum di Mekah sekaligus memproklamirkan diri sebagai pemimpin Mekah, dan tokoh-tokoh dari semua suku Arab menyetujuinya. Di masa kepemimpinan Qusay membiarkan bangsa Arab pada tradisi mereka karena baginya hal itu adalah hak masing-masing yang tidak perlu diubah. Ini merupakan kunci kesuksesan dia dalam meraih dukungan dari segenap penduduk Mekah saat itu. Setelah kepemimpinan ada di tangannya, ia membagi wilayah menjadi 4 bagian dan menempatkan setiap suku Quraisy di wilayah yang sudah ditentukan. Di masa kepemimpinan Quraisy, penduduk Mekah mulai boleh membangun rumah-rumah Mekah di sekeliling Ka'bah. Di masa kepemimpinan yang dimaksud adalah di masa kepemimpinan kabilah sebelumnya. Penduduk Mekah dilarang tinggal di sekitar Ka'bah. Mereka harus jauh dari lokasi Ka'bah meski masih di wilayah kota Mekah. Nah, jauh dan dekatnya lokasi dengan Ka'bah ditentukan oleh kedudukan keluarga masing-masing, dan kabilah Quraisy adalah yang paling dekat tinggalnya dengan Ka'bah. Sebagai kota, Mekah adalah sekumpulan suku yang tinggal berdampingan. Di awal berdirinya pun tidak ada penobatan pemimpin bagi kota Mekah, sebab setiap suku sudah memiliki pemimpin sendiri yang mengurusi kemaslahatan anggotanya masing-masing. Setelah Quraisy mengizinkan orang-orang Arab, terutama suku Quraisy, tinggal di sekitar Ka'bah, Makkah semakin padat. Bahkan selain itu, suku Quraisy dan suku-suku asli Mekah, ada juga warga-warga asing yang tinggal di sana. Mereka adalah kaum Yahudi, Nasrani, orang-orang Suriah, Mesir, Ethiopia, Romawi, dan Persia. Kebanyakan mereka adalah karyawan yang bekerja sebagai pengrajin. Mereka datang ke Mekah karena daerah asal mereka dijajah. Dan saat itu, Mekah adalah tempat suaka ternyaman bagi orang-orang yang tertindas. Bahkan, mereka mendapat sambutan hangat dari para pemimpin Mekah. Ini bisa dibaca di dalam bukunya Muhammad Izzah Daruzah, Ashar an-Nabi alaihi salam wa baituhu. Sahabat spektakuler. Di sisi lain, Mekah adalah kota yang sibuk dengan aktivitas dagang dan industri, sehingga membutuhkan banyak pekerja. Makanya wajar jika banyak warga asing tertarik untuk datang ke sana untuk mencari nafkah. Dan kebetulan warga asing sangat dibutuhkan karena kemampuan bekerja mereka jauh lebih baik, jauh lebih cerdik dari pengrajin lokal. Inilah yang menyebabkan warga asing semakin hari semakin banyak berdatangan ke kota Mekah. Tapi dengan banyaknya komunitas asing di Mekah ini, jiwa harmonisnya penduduknya, terutama Quraisy dan bangsa lain seperti Syam, Persia, Mesir, Ethiopia, Romawi, Persia, dan lain sebagainya semakin terjalin dengan kuat. Semua ini terjadi di masa kepemimpinan Abdul Muthalib. Bahkan di masa kepemimpinannya, warga Habasah yang dahulu pernah menyerang Mekah hendak menghancurkan Ka'bah pun menjadi bagian dari penduduk Mekah. Mereka disewa oleh kaum Quraisy untuk melindungi Makkah dan kabilah dagang yang berlalu lalang antara Yaman dan Syam. Kaum Quraisy menyewa warga Habasah bukan tanpa alasan, karena memang warga Habasah ketika itu terkenal piawai dan cerdik dalam berperang.
Lapal Ahabisi sendiri disematkan pada nama mereka untuk menunjukkan kekuatan militer mereka. Hubungan kaum Quraisy dan kaum Habasah ini terjalin erat dan harmonis. Saking eratnya hubungan mereka, seorang jawara orientalis atau seorang sejarawan orientalis, yakni Wellhausen, mengatakan bahwa secara politik orang-orang Ahabisi ini sebenarnya adalah sekutu kaum Quraisy. Menurut orientalis Lemans, warga Habasah yang disewa kaum Quraisy itu rata-rata adalah perharian dari negara asal mereka. Tapi Profesor Al-Ibadi menyatakan bahwa Ahabisi ini adalah termasuk bangsa Arab. Tapi budak-budak yang biasa disewa Quraisy untuk berperang sama sekali bukan Ahabisi. Kemudian ia menyebutkan bahwa di Mekah ketika itu ada kekuatan militer yang terlatih. Tetapi kekuatan militer ini tidak seluruhnya dari Ahabisi atau Habasah. Sebagian dari mereka adalah budak-budak yang awalnya menjadi pembantu besar di Mekah. Dan sebagian lagi dari pasukan Abraha yang awalnya memerangi Mekah dengan ingin menghancurkan Ka'bah. Kesimpulannya adalah, pada masa kepemimpinan Abdul Muthalib, kejayaan dan kemakmuran kota Mekah tak tertandingi oleh kota-kota lain di Jazirah Arab. Meski Mekah adalah daerah paling tandus di Jazirah Arab, ia menjadi pionir Jazirah Arab. Mekah menjadi kota yang paling indah di masanya karena banyaknya bangunan dan rumah mewah yang sangat indah, dan itu tidak ditemukan di kota-kota Jazirah Arab lainnya. Jika dilihat dari puncak gunung Abu Qubais, mungkin kota Mekah tampak seperti bangunan memanjang di tengah lembah yang sempit. Dari sana, orang-orang yang melihat tidak akan bisa membedakan antara kota Mekah dengan gunung tandus di padang pasir tersebut. Karena dari gunung Abu Qubais hingga Mekah tidak ada sedikit pun daerah hijau. Apalagi atap-atap rumah penduduk Mekah terbuat dari bahan batu-batu longsor dari gunung tersebut. Tapi jika terus didekati, barulah lambat laun akan tampak kemegahannya. Orang-orang akan dikejutkan oleh pemandangan kota besar yang tidak pernah disangka ada di tengah padang pasir yang tandus seperti itu. Itulah kisah terkait tentang bagaimana awal mula berdirinya kota Mekah. Kemudian selanjutnya di bagian ini kita akan membahas Ka'bah dan Mekah pada masa Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mewarisi kepemimpinan dari nenek moyangnya, tetapi dia lebih baik dari mereka. Dia mampu mengemban tanggung jawab dengan baik. Oleh karena itu, Mekah di tangannya mencapai puncak kemajuan di berbagai bidang: politik, ekonomi, sosial, budaya. Banyak sejarawan yang memuji kemuliaan dan kepribadian Abdul Muthalib. Para pemimpin yang hidup semasanya pun mengakui kepemimpinannya dan keunggulannya. Dalam bidang politik dalam negeri, Abdul Muthalib berhasil menjaga perdamaian antar suku di Mekah. Di masanya, suku-suku hidup berdampingan dengan damai dan nyaman. Mereka tunduk pada pemimpin Quraisy dan merasa takjub akan politik bijaksana yang diterapkan oleh Abdul Muthalib. Dan itu menjadi faktor utama bagi kesejahteraan kaum Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan. Sebelumnya, antara suku-suku dagangan lain, suku berperang demi memperebutkan sumber penghidupan, sehingga kehidupan tidak nyaman dan tidak aman. Kesejahteraan bagi api jauh dari pangkat. Artinya bahwa apabila saat itu terjadi perang, maka keamanan, kenyamanan daerah itu menjadi terganggu. Dalam kancah politik luar negeri, Abdul Muthalib mampu menjalin hubungan yang baik dengan dua negara tetangga besar, yaitu Persia dan Romawi, dan dua kerajaan berpengaruh, yakni Irak dan Ghassan. Dia juga berhasil menjalin hubungan baik dengan Yaman dan Habasah.
Bahkan pada dua kerajaan terakhir ini, yakni Yaman dan Habasyah, hubungan Abdul Muthalib terjalin sangat erat. Hingga Abdul Muthalib pernah meminta Raja Najasyi dari Yaman menjadi penengah antara dia dan pamannya, Naufal, saat berselisih. Hubungan kedua tokoh ini terus berlangsung hangat dan terputus saat Abraha membangun gereja besar di Son'a untuk mengalihkan jamaah haji yang datang ke Mekah. Dalam bidang ekonomi, Abdul Muthalib berhasil mengangkat Mekah menjadi kota besar dan pusat kehidupan ekonomi bangsa Arab. Pada masanya, Mekah menjadi tempat yang paling nyaman untuk pertemuan kafilah-kafilah dagang dari berbagai bangsa dan agama. Itulah sebabnya Mekah menjadi kota yang penuh dengan tradisi, budaya, bahasa, dan kekayaan peradaban pada saat itu. Kedudukan dan kemuliaan Abdul Muthalib ini memuncak di tengah-tengah suku Arab ketika berhasil menemukan kembali dan menggali sumur Zam-Zam. Sepanjang sejarah, penduduk Mekah terus kekurangan sumber air. Demi air, mereka harus menempuh perjalanan jauh dari kota Mekah dengan kantong-kantong besar yang diangkut oleh unta-unta yang mereka miliki. Mereka yang tinggal di Mekah harus mengeluarkan biaya yang mahal hanya untuk mendapatkan air. Tapi ketika Abdul Muthalib menemukan sumur Zam-Zam yang hilang dan air memancar dengan deras, segenap penduduk Mekah bersukaria menganggap penemuan itu sebagai peristiwa yang sangat agung. Maka Abdul Muthalib menjadi tokoh yang dielu-elukan karena berhasil mengurangi beban penduduk Mekah ketika itu. Tidak hanya itu, ketika Mekah menghadapi serangan tentara Habasyah, Abdul Muthalib berhasil menyelamatkan penduduk Mekah dan ke gunung-gunung dan lembah-lembah. Dia mampu menginspirasi kaumnya untuk berdiri dalam satu barisan dan melupakan semua konflik demi menghadapi musuh asing yang datang menyerang. Ketika Abraha menyerang, semua suku Arab pun bersatu. Mereka berdiri gagah di belakang Abdul Muthalib untuk mengadang pasukan gajah hingga akhirnya diberi kemenangan. Maka Ka'bah dan Mekah pun selamat dari serangan tentara Abraha yang terkenal ganas. Sistem keuangan di kota Mekah juga sangat rapi di tangan Abdul Muthalib. Pada masa pemimpinannya, Mekah memiliki anggaran belanja yang tetap dan teratur. Abdul Muthalib mengumpulkan sebagian dari harta penduduk Mekah untuk belanja makan dan minum seluruh jamaah haji, serta untuk membeli kain penutup Ka'bah atau yang disebut dengan kiswah yang terbuat dari sutra. Pada masa kepemimpinannya, keadilan ditegakkan dan berkibar megah di langit Mekah. Inilah yang membuat penduduk Mekah menaruh hormat dan tunduk pada Abdul Muthalib. Dia adalah sosok pemimpin yang cerdas, adil dan bijaksana. Dia kerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk melayani penduduk Mekah dan memudahkan semua jamaah haji yang berkunjung ke Ka'bah tanpa aturan-aturan yang menyulitkan mereka. Dia juga mampu mengorganisir secara rapi kafilah-kafilah dagang. Yang paling diperhatikan adalah penyesuaian dengan waktu berangkat kafilah dagang asing dan waktu tiba di tempat perdagangan mereka. Dan ini membutuhkan pengelolaan serta strategi yang baik. Jika tidak, kafilah-kafilah dagang Arab akan pergi sia-sia. Apalagi kafilah dagang sangat besar. Jumlah unta saja mencapai 2.000 kuda, 2.000-an, kuda sebanyak 500, dan anggota rombongannya adalah 300. Ini silakan dibaca di dalam buku Al-Husaini dengan judul kitab Al-Idarah Al-Arabiyah. Kondisi ini bertolak belakang dengan pandangan para sejarawan yang menganggap masa jahiliyah sebagai masa yang kacau dan balau kegelapan. Mereka menganggap
Ketika itu bangsa Arab tidak memiliki peradaban dan kebudayaan. Padahal di Mekah adalah kota yang mewarisi berbagai budaya dan peradaban dari negara-negara terbesar seperti Babilonia, Assyria, Iramia, Kanaan, dan Saibah. Tidak hanya pada Mekah, mereka juga mewarisi berbagai warna budaya pada dunia. Di masa kepemimpinan Abdul Muthalib, Mekah sebagai tempat berdirinya Ka'bah telah menjadi pusat kedamaian dan kemerdekaan bagi setiap manusia. Penduduknya didorong untuk terus melakukan banyak hal agar menarik orang-orang dari setiap penjuru sehingga mau berkunjung ke Mekah. Baik untuk ibadah haji, berdagang, atau sekedar piknik. Pada akhirnya, semua itu mendatangkan berbagai macam manfaat materi bagi penduduk Mekah. Seorang sejarawan orientalis, Wilson juga mengatakan bahwa sebenarnya Mekah menjadi kota yang maju bukan karena keberadaan Ka'bah atau karena letak geografisnya, tetapi lebih karena kepiawaian para pemimpin Quraisy dalam mengolah kota Mekah. Karena kepiawaian mereka ini, Quraisy menjadi suku yang jauh lebih maju dari suku-suku Arab lainnya di Jazirah Arab, bahkan jauh dari penduduk Yathrib, Madinah. Hal itu karena penduduk Mekah hidup di era industri perdagangan, sementara di Madinah masih berkutat dengan pertanian. Ketika itu, Mekah sudah mengenal berbagai macam layanan administrasi, pemeliharaan fasilitas umum, dan manajemen kepemilikan properti. Pada masa Abdul Muthalib, bulan-bulan haji adalah bulan haram. Pada bulan itu diharamkan pembunuhan dan peperangan. Bangsa Arab menggunakan kesempatan ini untuk mengundang orang dari seluruh penjuru Arab agar mau datang ke Mekah, menyaksikan pasar-pasar tahunan. Ketika itu, selain untuk tujuan ekonomi, pasar-pasar juga digunakan untuk perlombaan sastra, dan pasar Ukas adalah tempat yang dijadikan pentas sastra dan syair. Setiap suku berlomba menampilkan jagoan-jagoan mereka dalam bersyair. Setelah selesai kegiatan di pasar Ukaz, semua orang kemudian pergi wukuf di Arafah, lalu kembali ke Mekah untuk melaksanakan manasik haji. Setelah itu, mereka pulang ke negara masing-masing. Sebagai pusat kegiatan haji, Mekah menjadi kota tuan rumah. Maka para tokoh Quraisy membuat aturan yang ketat pada penduduknya terkait pelayanan jamaah haji, terutama masalah penyediaan kebutuhan pokok mereka, seperti makanan dan minuman. Selain itu, mereka juga menginstruksikan agar semua penduduk menjaga kebersihan jalan-jalan di seluruh kota Mekah dan bergotong royong membersihkan Mekah dari sampah bekas banjir yang kadang turun dari gunung. Adapun para budak bertugas mengambil air dari sumur di luar Mekah dan membawanya ke Ka'bah untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji. Setiap blok pemukiman di Mekah memiliki tempat pembuangan sampah khusus. Orang-orang kaya mengimpor minyak zaitun dari luar negeri untuk bahan bakar obor yang disediakan secara gratis di bukit-bukit sekitar Mekah. Obor-obor itu disediakan bagi kabilah-kabilah yang menempuh perjalanan malam agar tidak tersesat menuju kota Mekah. Sebagaimana yang ditulis sejarawan pada masa jahiliyah, penerangan di malam hari masih sangat sulit dan jarang. Orang-orang Arab bisa makan malam sebelum gelap tiba. Disebutkan dalam sebuah pepatah Arab, sebaik-baik makan malam adalah jika makanannya masih bisa dilihat. Sebaik-baik makanan atau sebaik-baik makan malam adalah jika makanannya masih bisa dilihat. Itulah pepatah Arab. Karena saat itu kesulitan dalam hal kelistrikan dan penerangan. Mekah pada masa Abdul Muthalib menjelma seperti kota Roma tempo dulu. Banyak suku yang akhirnya menetap di Mekah setelah lelah hidup dengan cara berpindah-pindah atau nomaden. Mereka menetap di tempat suci yang berada di antara tanah tandus dan lahan hijau, serta di antara bukit dan lembah itu.
Suku-suku ini tinggal di Mekah selama musim semi dan musim gugur. Sedangkan pada musim dingin, mereka menghabiskan di Jeddah di tepi pantai Laut Merah. Sementara pada musim panas, mereka menghabiskan waktunya di Taif yang terletak tidak jauh dari Mekah. Suku-suku ini memilih tempat tinggal di Mekah karena Mekah adalah kota suci, tempat berdirinya Ka'bah yang agung. Selain itu, pasar-pasar di Mekah menyediakan berbagai jenis komoditas dari segala penjuru dunia seperti India, Persia, Sam, Mesir, dan Yaman. Lama-kelamaan mereka mulai membangun rumah permanen di sekitar Mekah dan hidup berdagang di sana. Itu pembahasan kita yang kedua terkait tentang apa yang terjadi di kota Mekah atau pengaruh Ka'bah bagi perkembangan kota Mekah. Baik, sahabat spektakuler, ada beberapa catatan yang ketiga, yaitu berkaitan tentang berkah ekonomi dan umroh. Sebagaimana kita ketahui bahwa sampai detik ini tampak belum ada satupun kota di dunia yang dapat menyamai Mekah dan Madinah dalam jumlah kunjungan orang asing setiap tahun. Bayangkan saja dari kunjungan jamaah umroh dan haji saja, kedua kota itu dewasa ini harus melayani kedatangan sekitar 7-8 juta orang per tahun. Jumlah itu belum termasuk mereka yang datang sebagai wisatawan. Dalam catatan Kementerian Agama Arab Saudi, pada tahun 2012 saja, jumlah jamaah haji yang datang ke kota itu sekitar 2,9 juta orang. Badan yang sama juga mencatat jumlah jamaah umroh selama bulan Ramadan 1433 Hijrah mencapai 4,8 juta. Belum termasuk jamaah di bulan-bulan lainnya. Diperkirakan jumlah total jamaah haji dan umroh sepanjang 2012 sampai saat ini lebih dari 10 juta orang. Angka itu terus meningkat dengan pesat dibanding beberapa tahun sebelum-sebelumnya. Data yang disajikan Kementerian menyebutkan bahwa jumlah jamaah umroh pada 2004 saja dan 2005 saja rata-rata sekitar 5 juta orang. Sedangkan untuk haji mencapai 2,1 juta jamaah. Total jamaah haji dan umroh yang datang ke Mekah dan Madinah diperkirakan sekitar 6 sampai dengan 7 juta dalam tahun yang sama. Sedangkan pada tahun 2010 angka kedatangan haji dan umroh di kedua kota itu yang tercatat resmi sekitar 8,7 juta. Kedatangan umat Islam dari seluruh dunia dalam jumlah besar ini jelas memberi manfaat ekonomis pada pemerintahan dan warga kedua kota itu. Para ekonom memperkirakan pemerintahan Arab Saudi memperoleh ratusan triliun rupiah setiap tahun dari pelayanan haji dan umroh. Belum lagi manfaat ekonomis yang diperoleh warga Mekah, Madinah, dan juga Jeddah sebagai pintu masuk resmi sebagian besar jamaah asing pada saat itu. Bahkan sampai saat ini, kalau kita lihat itu sangat banyak dan semakin meningkat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru besar ekonomi Saudi, Fen Al-Adenjani, yang menyatakan masih banyak investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan haji dan umroh. Dan investasi yang dilakukan di bidang jasa ini jelas akan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja. Salah satu yang kini sudah berjalan misalnya layanan penyediaan air Zam-Zam bagi jamaah. Sektor ini menyerap ribuan tenaga kerja lokal, belum lagi sektor jasa lainnya seperti penginapan hingga catering yang menghabiskan keuntungan atau menghasilkan keuntungan hingga dari 3 miliar rial atau 7,5 triliun. Sementara sektor jasa transportasi diperkirakan meraup keuntungan hingga 5 miliar rial yang setara dengan 12,5 triliun. Demikian pula bisnis souvenir semacam sajadah
karpet, parfum, hingga perhiasan sektor ini menjadi terbuka lebar dikembangkan di daerah ini. Sayangnya, menurut Khalid Al-Qurasi, potensi bisnis souvenir ini belum termanfaatkan secara maksimal. Barang-barang kerajinan bikinan warga Saudi harus bersaing dengan buatan Cina yang relatif lebih murah harganya. Pengusaha di bidang haji dan umroh menegaskan Arab Saudi mestinya mampu menghasilkan souvenir yang inovatif yang sentuhan Mekah dan Madinah dalam menghadapi persaingan itu. Walaupun demikian, ia yakin bila memang warga sanggup menghasilkan souvenir yang inovatif, hasilnya akan lumayan besar. Ia memperkirakan bisnis harga bisa meraup 500 juta hingga 800 juta rial atau sekitar 1,2 triliun hingga 2 triliun. Meski pasar haji dan umroh besar sekali, penjualan produk buatan Saudi sekarang masih terlalu rendah. Dalam sesi wawancara yang dilakukan dalam majalah harian As-Saraf Al-Wasat, Dr. Ali Hasan An-Nabur memperkirakan jumlah jamaah haji dan umrah akan terus bertambah setiap tahunnya. Dengan melihat angka-angka di atas, jelas bahwa pelaksanaan ibadah itu memberikan berkah ekonomi tersendiri, terutama bagi warga Mekah dan Madinah. Itulah pembahasan kita tentang bagian ketujuh ini. Bagaimana pengaruh Ka'bah bagi perekonomian kota Mekah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.